Kita mau terus mengambil kebenaran firman, berjalan di dalam kasih setia Tuhan. Kita juga mau, saudaraku, melihat kembali bagaimana Tuhan sepanjang tahun ini ke depan mengerjakan perkara yang luar biasa melalui setiap saudara yang percaya, setiap saudara yang sekali lagi punya hati, saudara yang hatinya terpaut kepada Tuhan. Jadi bukan hanya punya hati, setiap kita punya hati, tapi hatinya mau terpaut kepada Tuhan. Nah saudara, saya percaya ini adalah perjalanan kita bersama, perjalanan iman. Amin. Sekali lagi tepuk orang di sebelahnya. Kita dalam satu perjalanan dan itu adalah perjalanan apa saudaraku? Perjalanan iman. Percaya Tuhan itu iman saudaraku. Percaya Tuhan itu iman. Dan kita ada di dalamnya karena kita percaya, karena iman. Inilah perjalanan kita bersama di dalam Tuhan. Kita berjalan di dalam iman, percaya kita. Nah saudara, masih ingat kisah seorang yang bernama Daud tentunya. Nah saudara, kisah ini sangat menarik. Karena apa? Karena perjalanan Daud itu secara personal, saudaraku, pribadi, dia adalah orang yang dikatakan dipilih, dia dipanggil Tuhan, tetapi bagaimana dia meresponinya. Yang banyak anak-anak Tuhan tidak mendapatkannya. Saya ulangi, sama seperti setiap saudara yang mendengar, setiap saudara yang hadir, saudara yang mengasihi Tuhan. Engkau adalah orang yang dipanggil, dipilih Tuhan. Amin. Nah, bagaimana meresponi panggilan dan pilihan Tuhan itu yang kita ambil. Sampai kita bisa melihat seorang Daud ini mengakhiri hidupnya dan menggenapi maksud panggilan Tuhan. Pertemuan dia dengan Saul, saudaraku, yang saya sebut terakhir kali ya saudaraku. Di mana dia sebenarnya tadinya saudaraku, Saul mendatangi dengan 3.000 orang tentara yang sangat terlatih. Tetapi karena Daud sudah mendengar kabar itu, malam itu juga mendatangi kemah dari perkemahan dari Saul bersama dengan ke-3.000 orangnya. Ternyata mereka sedang tertidur lelap. Dan di situ Daud hanya mengambil apa? Tombak dan kendi. Dan membawanya ke seberang, ada jurang pemisah dan dari situlah Daud berbicara kepada Saul. Saudara sudah mendengar itu. Nah sekarang kita mau garis bawahi ayat yang ke-23 dan 24 dari 1 Samuel pasal yang ke-26. Nah, kisah ini sangat menarik. Yang kita mau garis bawahi di dalam ayat 23 adalah dikatakan demikian oleh Daud. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Ini saja katakan, 2, 3. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Kebenaran, kesetiaan siapa saudaraku? Setiap orang. Artinya termasuk setiap saudara yang mendengar. Jadi bukan hanya kepada Daud, bukan hanya kepada satu orang, kepada semua orang. Kebenaran dan kesetiaan saudaraku. Kata kesetiaan ini saudaraku juga berarti ketabahan. Kata kesetiaan ini di dalam bahasa Ibrani juga berarti keteguhan. Saya suka kata ini saudaraku. Jadi kesetiaan itu dia teguh dengan kebenaran. Dia tidak tergoyahkan. Saudara, apakah hidupmu teguh untuk tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Itu setia saudaraku. Saya ulangi saudaraku. Setia, kesetiaan ini berarti saudara juga tabah. Tabah. Saudara di dalam kondisi yang sangat terjepit. Kondisi di mana saudara bisa melakukan satu hal yang saudaraku sifatnya saudara dipersalahkan, saudara diserang dan saudara bisa membalas. Tetapi saudara teguh dengan kebenaran. Paham ya maksudnya ya? Dia tidak membalas.
Sebab Tuhan, dia berkata, menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Daud punya prinsip. Dia tidak mau menjamah orang yang dia tahu itu diurapi Tuhan. Saudaraku, Alkitab berkata sebenarnya urapan Tuhan sudah beralih dari Saul. Dan Saul bukan mendapat urapan Tuhan lagi, di situ urapan dari roh jahat. Pada kisah-kisah sebelumnya. Tetapi seorang Daud tetap melihat dia adalah seorang yang diurapi Tuhan. Ini prinsip yang luar biasa, saudaraku. Banyak anak-anak Tuhan, orang percaya, dengan mudah menaruhkan penghakiman, perkataan-perkataan yang merendahkan atas hidup seseorang. Saudaraku, terlebih hidup ini belum berakhir. Ingat saudaraku, ini bukan perjalanan titik. Ini adalah perjalanan koma. Perjalanan iman ini masih akan terus berjalan. Belum selesai. Amin. Belum selesai. Mungkin engkau dalam kondisi yang sangat terjepit, sangat sukar, sangat susah. Ini belum selesai. Tuhan masih akan terus bekerja. Responi dengan benar. Teguh, tabah di situ. Mungkin saudara merasa saudara lebih baik, saudara sudah berhasil. Ingat, perjalanan ini belum selesai. Masih terus perlu setia hidup di dalam kebenaran. Amin, saudaraku. Nah, Daud dalam hal ini melihat orang yang diurapi Tuhan. Dia tidak mau menjamah. Kata menjamah memang artinya melukai juga, artinya saudaraku mencederai, apalagi membunuh. Saya menerjemahkannya juga mengata-ngatai. Ya, lidah saya tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Kita perlu melihat saudaraku, orang-orang bukan berdasarkan apa yang terlihat, tapi berdasarkan Tuhan yang sudah memanggil dan memilih dia. Amin saudaraku. Sehingga hidup kita tidak masuk kepada hal-hal yang buruk. Tidak membuka celah yang jahat. Saya menaruhkan ini sebagai prinsip kepada setiap saudara yang mendengarkan. Sebagai orang yang membapai saudaraku, saya meneruskan apa yang hati Bapa taruhkan di dalam kehidupan saya. Kita menaruhkan ini karena prinsip kebenaran. Kuasai hidupmu, kuasai lidah bibirmu, kuasai hidupmu, kuasai saudaraku perkataan dan sikap tingkah lakumu. Dan sesungguhnya seperti pada hari ini kata Daud, nyawamu ya berharga di mataku. Demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Saudara, yang saya mau taruhkan buat setiap saudara, kalau engkau menghargai, melihat seseorang berharga, melihat hidup seseorang penting, saudaraku, ini dia, Tuhan akan melihat hidupmu penting. Kalau engkau menaruhkan seseorang itu penting di hadapanmu, ingat Tuhan yang akan menaruhkan engkau penting di hadapan dia. Apakah saudara bisa menangkap ini dengan baik? Kalau engkau melihat hidup seseorang berharga, Tuhan yang menaruhkan engkau menjadi pribadi yang sangat berharga. Tetapi kalau ada orang lain menaruhkan hidupmu tidak berharga, saudaraku, dia bukan Tuhan. Dan sikap perkataan atau apapun yang dia lakukan tidak bisa mencederai hidupmu. Jangan menjadikan dia Tuhan. Saya ulangi, engkau menaruhkan seseorang berharga di matamu. Tuhan akan mengangkat dan menaruhkan engkau berharga di matanya dia. Amin, saudaraku. Ini kehidupan di dalam Tuhan. Sehingga hidupmu menjadi orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Sesungguhnya engkau sangat berharga. Tetapi saudaraku, banyak kali engkau tidak mengalami bahwa engkau adalah orang yang penting dan berharga. Karena apa? Karena engkau tidak menaruhkan manusia lain, orang lain berharga di matamu. Jadikan orang lain berharga di matamu. Lihat Tuhan menaruhkan engkau menjadi orang yang sangat berharga di mata dia. Kalau Tuhan menjadikan engkau orang yang sangat berharga, saudaraku, hidupmu terjamin. Hidupmu terpelihara. Saudara, inilah orang yang dipilih dan dikasihi oleh Tuhan. Saudara, Daud itu adalah orang yang dikasihi. Seiring dengan namanya David, beloved. Dia adalah pribadi yang sangat dikasihi. Nah, kalau engkau melihat hidupmu adalah pribadi yang sangat dikasihi oleh Tuhan, engkau juga pribadi yang Tuhan inginkan karena dia memanggil hidupmu.
Dengar baik-baik. Saat engkau hidup di dalam kebenaran, saat engkau setia, saat engkau teguh, engkau menaruhkan orang lain berharga, saat engkau menaruhkan orang lain penting, saudaraku, lihat, engkau tidak akan pernah dirugikan oleh siapapun, apalagi diperdaya. Nah, banyak orang tidak dapat ini, saudaraku. Karena setiap kesetiaan dan kebenaran yang engkau hidupi, pasti saudaraku akan diperhitungkan oleh Bapa, oleh Tuhan. Belasan tahun silam saudaraku, satu kali di dalam satu urusan bisnis saudaraku, saya melihat hidup saya sangat dirugikan. Saya melihat orang itu mencurangi, melakukan banyak hal di belakang. Setelah saya invest uang, setelah membayar dia setiap bulannya saudaraku dengan satu bayaran yang sangat fair dan sangat baik saudaraku. Tetapi banyak hal yang terjadi dan dirugikan dan kemudian terus mau menyerang saya. Belasan tahun silam. Terus mau mengejar dan menyerang saya saudaraku. Dan itu kerugian yang sangat besar. Di situ saudaraku ada satu kemarahan muncul dalam kehidupan saya. Dan saya mau mendatangi orang itu. Dan benar saya datangi saudaraku, saya tunggu di depan rumahnya, ada jarak tertentu di dalam kendaraan. Tapi orang itu tidak pulang-pulang saudaraku. Di situ saya mendengar suara Tuhan. Roh Tuhan mengingatkan bagaimana saya adalah pribadi yang berharga di matanya. Saya adalah pribadi yang penting di mata Tuhan. Saudara, saya lepaskan semua keinginan saya untuk jumpa, untuk bicara, menyampaikan apa yang saya mau sampaikan. Dan saya bisa taruhkan itu saudaraku secara hukum dan menuntut. Semua itu ada buktinya. Tapi saya pulang saudara. Saya tidak cerita bahwa semuanya itu beres, selesai. Tetapi saat dimana saya melepaskan itu, saya tidak membawanya lagi saudara. Di dalam hidupan saya. Saya tidak membawa sedikit pun beban, perasaan marah. Sampai saya, saudaraku bisa kembali, bisa menaruhkan kasih kepada orang yang sama. Itu bukan saya, itu adalah pekerjaan Tuhan. Saya melihat tidak ada yang hilang. Ini statement saudaraku ditaruhkan. Saya melihat saya tidak dirugikan. Saya melihat hingga sekarang saudaraku tidak ada orang satupun yang memperdaya saya. Kejadian itu tidak pernah mengambil apa-apa dari hidup saya. Saya melihat kejadian itu, saudaraku, di dalam kondisi itu, saya bisa melepaskan. Saya bisa meneruskan apa yang saya perlu teruskan, saya bisa lepaskan apa yang memang harus saya lepaskan. Karena belum tentu juga saudaraku semua salah dia. Karena mungkin karena saya yang berpikir itu bisa terjadi. Saya berpikir tadinya itu dapat dikerjakan saudaraku. Paham saudara? Tetapi dalam perjalanan saya melihat Tuhan, Bapa, Dia memperhitungkan. Dia tidak pernah merugikan saya saat saya meresponinya dengan benar. Amin saudaraku. Engkau, apa yang kau alami? Kapan engkau dirugikan? Kapan engkau merasa hidupmu diperdaya oleh seseorang? Lepaskan. Tuhan akan memperhitungkan itu. Inilah judul khotbah hari ini. Hidupmu diangkat. Siapa yang mengangkat? Tentu Tuhan. Tetapi dalam hal ini ada kasih, ada kemurahan dari Bapa. Tuhan, Dia yang akan mempromosikan hidupmu saudaraku. Amin. Kasih setia ini, Dia membawa hidupmu naik. Dia akan mempromot hidupmu. Amin. Promoted by His love and mercy. Tuhan, Dia selalu mau mengangkat hidupmu. Berdasarkan kasih dan kemurahan. Makanya saya mau saudaraku, kehidupan saya terus menerus ada berlimpah-limpah dengan kasih dan kemurahan. Bukan hanya menerima, tetapi saya mau hidup di dalamnya. Kasih dan penerimaan, kasih dan kemurahan inilah yang terus-menerus saya teruskan. Di situ saudaraku, saya melihat kehidupan saya terus-menerus diangkat. Saya ulangi sekali lagi agar saudara paham. Saat saya meneruskan kasih itu, saya mengatakan Tuhan, aku tidak bisa. Saudaraku mengatakan, saya mengasihi orang ini.
Saya melepaskan semua itu dan saya bahkan mencintai dia. Saudara, saya sebut orangnya, saya sebut saudaraku, dia anak-anaknya, saya lepaskan semuanya. Saudara, bukan dalam waktu 1 hari, tetapi perjalanan hingga hari ini, saya melihat bagaimana diangkat, dipromosikan, diangkat dan dinaikkan oleh Tuhan. Tidak ada yang hilang. Amin, saudaraku. Satu kali di dalam perjalanan Daud, saudaraku, saat dia lari dari Saul, saudara, dia sangat kelelahan. Dia tidak tahu harus berbuat apa karena saudaraku lari dikejar dan ditakuti dan segala. Akhirnya dia berlindung di satu tempat, saudaraku, dekat satu orang yang kaya raya, namanya Nabal. Dia pengusaha, saudaraku. Ternaknya begitu banyak. Tapi di zaman itu karena banyak, saudaraku, gerombolan pengacau dan sebagainya, Daud bersama dengan orang-orang yang berkemah di dekat situ dan menjagai orang kaya itu beserta dengan semua ternak-ternaknya. Harta bendanya aman karena ada Daud. Satu hari didengar kabar Nabal ini, saudaraku, dia lagi, saudaraku, panen. Banyak hasilnya. Banyak, saudaraku, sehingga mereka itu orang-orang ini kan lapar ya, saudara. Orang-orang Daud itu berjaga-jaga, berpikir ya adalah udah bantuin, udah jagain ya, dapat sedikit makanan untuk menghibur. Daud mengirim orang dan berpesanlah seperti apa yang diinginkan ini, agar dapat sedikit kemurahan, saudaraku. Tetapi apa jawab Nabal itu, saudaraku, di dalam ayat 10, 1 Samuel ayat 25. Dia katakan demikian. Siapa sih Daud itu? Siapa anak Isai itu? Gue gak kenal. Dia bilang, kondisi seperti ini ya, hari-hari ini. Banyak hamba-hamba, pekerja-pekerja itu lari dari tuannya. Maksudnya Daud itu salah satunya. Dia merendahkan Daud. Saudara, karena posisi Daud yang terbuang. Karena keadaannya, saudaraku, yang tidak lagi penting di dalam kerajaan. Di situ saat disampaikan pesan itu kepada Daud, saudaraku, dengan banyak kata-kata yang lain tentunya, saudaraku. Bagaimana Daud meresponinya? Di sini saya mau sampaikan kepada setiap saudara. Jadi, Daud juga sama, jatuh kepada kemarahan. Dia bilang sekarang, semua kamu angkat pedangmu. Kita pergi ke tempat Nabal itu dan pastikan besok pagi tidak lagi ada laki-laki di situ yang hidup. Sangat marah, terlukai, kecewa, saudara. Itu terjadi dalam hidup seseorang. Tetapi kalau engkau adalah orang yang dikasihi, lihat, Tuhan tidak pernah membiarkan, seperti kisah saya. Tuhan tidak membiarkan saya jatuh kepada pertengkaran, kepada konflik, saudaraku, kepada hal-hal yang jahat, saudaraku, dan ada resiko konsekuensinya di situ. Tetapi saya perlu meresponinya. Daud tadinya berkata, sia-sia saja aku melakukan semuanya ini. Dan dia mau melakukan itu. Dia bilang orang ini membalas kebaikan kita, kebaikan saya dengan kejahatan. Pasti dia selesai. Tetapi saudara, ada satu kabar yang baik karena Tuhan bekerja. Abigail namanya, istri Nabal itu, saudara, mendengar kabar bahwa Nabal suaminya memperlakukan Daud seperti itu. Dan dia cepat-cepat berkemas dan menyiapkan semua makanan, hal-hal baik. Dia taruhkan itu dan dibawakan oleh hamba-hambanya, dan dia mengikuti dari belakang. Abigail. Apa yang dia katakan kepada Daud, saudaraku? Saat dia sampai kepada Daud, dia sujud, sembah dan menyampaikan semua. Nah, saya mau sampaikan kepada setiap saudara kisah ini. Tuhan memakai seorang bernama Abigail untuk bicara kepada Daud dalam kondisi seperti itu. Pahami. Ab dan Gil. Ab itu Abba, saudaraku, bapak.
Gil itu adalah sukacita. Itu adalah saudaraku kegirangan, joy. Saya percaya saat dia bertanya, siapa namamu? Atau aku adalah Abigail, saudaraku. Dia berkata, Bapa adalah sukacita. Tuhan, Bapa adalah sukacita. Kemarahan, kebencian, dendam, saudaraku. Rasa malu, rasa saudaraku tidak terhormat. Saat mendengar kata, Tuhan adalah sukacita. Bapa adalah sukacita. Dan datang saudaraku membawa apa yang terbaik saudara yang bisa dibawakan. Itu membuat Daud hatinya kembali sadar saudaraku. Di dalam hidupmu saudaraku, engkau perlu kembali melihat. Dalam hari-hari perjalanan hidupmu, berapa sering engkau mengalami kondisi-kondisi di mana engkau dikuasai oleh kemarahan, oleh kebencian, oleh situasi yang terjadi saudaraku. Ingat, Tuhan mengirim malaikatnya, tapi bukan Abigail lagi saudaraku. Ya, karena Abigail nantinya jadi istri Daud. Nah, saudara berpikir kisah ini bisa terjadi dalam hidupmu, itu pembelajaran, bukan cerita yang disama-samakan. Saudara, Tuhan adalah sukacita. Dia mau menghiburkan hidupmu. Kejadian itu, saudara, membuat engkau sedih, membuat engkau marah, membuat engkau kecewa. Tetapi Bapa adalah sukacita. Dia mau menghiburkan hidupmu. Sehingga Daud berkata demikian, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau. Tuhan adalah sukacita saat ada seorang saudaraku si El datang ke rumahmu mengunjungi engkau. Siapa si El itu? Ya. Si El ya saudaraku. Ya. Dia seorang community leader. Dia orang yang peduli saudaraku. Dia membawa sukacita saudaraku. Saudara bilang wajahnya sendiri belum ada sukacita saudaraku. Mungkin dia ketakutan seperti Abigail saudaraku. Abigail datang dengan rasa takut dan gentar tentunya saudaraku. Dia tidak datang dengan tertawa-tawa. Yang dia bawa adalah Bapa yang sukacita. Dia dalam ketakutan tetapi dia mau membawa kabar baik. Dia membawa berita baik. Dia membawa Injil. Injil adalah kabar baik, Injil adalah kabar sukacita saudaraku. Amin saudaraku. Saudara mendengar kabar sukacita hari di mana saudara mendengarkan sekarang. Itu dari Bapa. Amin. Saudara perlu mengambilnya personal. Bapa mau mengangkat hidupmu. Itu kabar sukacita. Itu adalah Abigail. Bapa adalah sukacitamu. Dia menghiburkan hidupmu. Buang semua hal-hal yang tidak ada hubungannya lagi dengan sukacita itu. Makanya berkata, terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri. Bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan apa? Hutang darah. Dan dari bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Nah ini saudaraku yang kita garis bawahi warnai. Bertindak sendiri apa? Mencari keadilan, sering. Itu bukan datang dari Bapa, itu bukan kabar sukacita. Itu datang dari kondisi keadaan situasi, itu datang dari kejadian yang lain. Itu tidak boleh ada di tengah-tengah kita. Amin saudara. Bapa adalah sukacita, Tuhan adalah sukacita. Kita membawa dan meneruskan Injil, kabar baik. Di situ saudaraku saya mau sampaikan satu hal yang sangat luar biasa di sini adalah keteguhan hidupmu itu saudaraku berdasarkan kebenaran. Teguhkah engkau berdasarkan kebenaran bahwa Tuhan adalah sukacitamu? Ada Tuhan bersama dengan hidupmu. Jadi perkataan, sikap, tingkah laku orang lain tidak lagi menjadi penting. Karena Tuhanlah yang akan menegakkan keadilan. Tuhan dapat melakukannya saudaraku buat hidupmu. Jadikan orang lain sekali lagi penting, berharga. Jadikan orang lain sekali lagi saudaraku terhormat. Teguh di dalam kebenaran. Ini menjadi penting. Nah saudaraku, sekarang kisah itu berlanjut. Nabalnya mati lagi saudaraku setelah kisah diceritakan oleh Abigail istrinya tentang hal-hal semuanya itu saudaraku. Dia langsung jadi apa? Orang sekarang bilang apa saudaraku? Stroke ya, stroke. Ya apalah itu saudaraku. Kaget gitu loh saudaraku, membatu. Dan akhirnya
hitungan hari dia mati, saudaraku. Nah, saudara bilang, puji Tuhan musuhku mati. Saya percaya bukan itu yang saya mau sampaikan kepada saudara. Dengar baik-baik, saudaraku. Jangan salah tangkap dan jangan salah tafsir. Tidak ada arah ke sana. Terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku. Dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Saya mau garis bawahi terang-terang buat saudara. Saya mau sampaikan kepada saudara. Di dalam hal kejadian hidupan saya belasan tahun yang lalu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Dia mencegah saya untuk melakukan yang jahat. Dalam kejadian hidup saya, saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan. Yang mencegah saya untuk melakukan hal-hal yang jahat terhadap orang. Ingat, saudaraku. Terhadap orang lain. Terpujilah Tuhan. Ingat, kenapa? Kalau itu terjadi, saudaraku, di situ pencuri bisa datang dan mencuri. Karena itu adalah celah. Terbuka celah lebar. Berhutang darah dalam konteks Daud itu kalau dia membunuh orang, saudaraku. Sedangkan perbuatan orang itu tidak setimpal dengan kematiannya. Di zaman itu ingat, dia menjadi orang yang berhutang. Pasti akan ada masalah menimpa dia yang berkaitan dengan keturunannya dan sebagainya, saudaraku. Pencuri datang hanya untuk mencuri, itu pekerjaan iblis. Makanya saudara mendengarkan dengan baik. Iblis itu pekerjaannya menipu dulu sebelum mencuri. Agar ada celah dia bisa masuk. Kalau perampok kan langsung. Pencuri itu, saudaraku, mencari celah. Dia akan menipu anak-anak Tuhan itu agar membuka celah. Ada celah dan saudaraku tidak dijagai. Makanya berdasarkan celah itu dia masuk. Dicuri. Damai sejahtera sukacitanya tadi diambil. Dicuri lagi apa, saudaraku? Penyediaannya datang daripada Tuhan. Apalagi, saudaraku, yang dicuri. Katanya pencuri itu mau membunuh, saudaraku. Membunuh masa depan, membunuh potensi hidupmu. Dan sampai membinasakan jiwa seseorang. Jangan ke situ. Ini pesan buat setiap kita. Penting sekali. Tetapi Yesus berkata, aku datang untuk memberi hidup. Aku datang supaya engkau yang mendengarkan mempunyai hidup, mempunyai zoe, hidup yang kekal, saudaraku. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Wow, ini yang kita mau terima. Kita mau terima. Kita tidak mau membuka celah buat si jahat. Kita mau menerima kehidupan dari Tuhan Yesus. Dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan yang luar biasa yang datang daripada Tuhan. Nah, teguhkan engkau, saudaraku, untuk hidup dalam kebenaran seperti ini. Saudaraku. Dan maukah engkau melepaskan dirimu dari segala yang jahat? Kalau engkau teguh dan melepaskan dirimu dari segala yang jahat dan saudara melihat Tuhan adalah sukacitamu dan engkau melihat bagaimana itu tidak layak karena Tuhan mau engkau, saudaraku, tidak membuka celah, saudaraku. Lihat, saudaraku. Dia, Yesus datang. Dia akan memampukan engkau untuk terus, saudaraku, menerima segala kelimpahan. Untuk bisa terus menerima kehidupan yang membawa kelimpahan, dan kelimpahan, saudaraku. Dan engkau menjadi pribadi yang sangat berbeda. Kenapa banyak orang, saudaraku, takut? Di dalam menabur, di dalam memberi, di dalam saudaraku menaruhkan sesuatu yang baik. Karena dia sudah banyak kehilangan. Dia banyak trauma, dia terbatas. Bisa jadi dia sudah punya cukup banyak. Tetapi perasaannya terus menerus terbatas. Karena apa? Ada celah dalam hidupnya dia. Terbatas sih. Nah, kalau engkau, saudaraku, bisa melihat hidupmu menerima banyak kelimpahan datang daripada Tuhan. Engkau menerimanya, engkau mudah meneruskannya. Pahami itu. Makanya saya berkata, kalau engkau menerimanya, engkau bisa melihat itu datang dari Tuhan. Dan ada iman di situ. Tidak akan sukar bagi anak-anak Tuhan. Tidak akan sukar untuk meneruskan apa yang dia terima. Jadi kalau engkau berpikir bahwa itu dengan susah payah, dengan berdarah-darah, tanda kutip, saudara mendapatkan hasil itu, bekerja banting ini, banting itu, saudaraku. Sehingga saudara akan menjagainya dengan baik-baik. Ini kasih karunia. Saudara, kelimpahan itu datang dari Tuhan. Amin. Nah, kelimpahan itu Tuhan berikan. Saya mau cerita bagaimana Daud melihat perjalanan hidupnya dia. Tadi kita sudah melihat
ternyata di dalam semua sikapnya saudaraku yang luar biasa, responnya yang hebat. Jauh sebelum dia saudaraku juga jatuh di dalam pelanggaran dosa saat dia menjadi raja. Ternyata tadi dia sempat jatuh kepada satu kemarahan. Tetapi Tuhan sekali lagi apa? Yang saudaraku membebaskan dia? Bukan. Tetapi Tuhan yang membuat dia terhindarkan dari semua itu. Dan dia meresponinya. Bagaimana Daud melihat itu semua? Di dalam Mazmur 23 saudaraku. Dikatakan ini adalah Mazmur Daud. Mazmur itu kan nyanyian ya saudara. Daud itu Daud. Nyanyian dari yang dikasihi. Nyanyian dari seorang yang dikasihi. Itu bukan hanya lagu nyanyian, tetapi itu adalah kehidupan, perjalanan. Melihat hidupnya dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana dia melihat hidupnya dia. Sehingga saudaraku, tadi dia bisa menjadi teguh kepada kebenaran. Dia saudaraku menjadi orang yang melihat Tuhanlah yang melakukan bagiannya dia. Jadi Tuhan yang berjaga-jaga atas hidupnya dia. Tuhan adalah gembalaku. Saudara tahu kata gembala, benar juga berarti gembala. Juga berarti yang memberi makan. Juga berarti yang saudaraku menuntun, memimpin. Juga yang berarti yang menyediakan. Nah, kalau Tuhan selalu menyediakan saudaraku, makanya dia berkata, takkan kekurangan aku. Tuhan, bisakah engkau melihat dia sebagai gembala? Sebagai pribadi yang menyediakan untuk hidupmu. Di dalam kondisi yang sangat terbatas, kalau kita tadi lihat Daud, perjalanan dia lari. Sebelumnya dia juga mengalami banyak masalah saat dia masih ada di rumah orang tuanya saudaraku. Tetapi di dalam perjalanan setelah dia bersama dengan Saul, dia mengalami begitu banyak hal yang sangat terbatas. Saudara, tetapi dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Masih bisa diterima? Saat engkau terbatas, saat engkau mengharapkan sesuatu dari seorang yang tadi bernama Nabal. Dan Nabal saudaraku tidak memperlakukan hidupmu dengan baik. Masihkah engkau melihat Tuhan sebagai gembala? Dia berkata, takkan kekurangan aku. Engkau belum mengalami apa-apa seperti apa yang Daud alami, benar? Dia mengalami semuanya itu. Tetapi sebagai orang yang dikasihi, karena Daud adalah yang dikasihi. Engkau adalah yang dikasihi. Adakah engkau melihat Tuhan adalah gembalamu? Dia menjagai, dia memelihara, dia menyediakan. I shall not want. Dan di dalam terjemahan ini, I shall not lack. Saya tidak akan kekurangan. Saya tidak akan ingin apa-apa lagi. Saya dipuaskan. Tetapi saya juga tidak kekurangan. Artinya saudaraku, Tuhan, dia menjadi gembalamu. Dia adalah subjek dari hidupmu. Garis bawahi saudaraku. Dia adalah yang utama dari hidupmu, itu maksudnya. Tidak akan kekurangan. Jangan takut. Engkau bisa menaruhkan kasih. Engkau bisa meneruskan kasih. Kalau Tuhan adalah gembalamu. Makanya dia berkata, kalau Tuhan adalah subjek yang utama di dalam hidupku, dia membaringkan aku. Di mana dia membaringkan aku? Di padang yang berumput hijau. Buat seekor domba, buat domba-domba. Rumput hijau adalah kemewahan. Nah, banyak anak Tuhan saudaraku terbatas. Ada yang pas-pasan, ada yang hidup mewah. Ini bukan tentang keterbatasan, terbatas atau kemewahannya. Ini tentang pemeliharaannya. Jangan menghakimi orang lain. Saudara melihat hidup seseorang terbatas, saudara bilang, ini orang tidak seperti yang diajarkan. Dia tidak punya iman. Hidupnya miskin, melarat, dia susah, artinya dia nggak punya iman. Saat saudara lihat seorang saudaraku diangkat hidupnya, dia boleh pergi, dia boleh saudaraku spend some money. Itu artinya apa saudaraku? Apa? Ya, yang habis-habisin dong. Dia bolehlah saudaraku belanja, ya saudara pakai uang pergi jalan-jalan sana sini. Saudara bilang itu hidupnya tidak mengerti Injil penderitaan. Saudara kok kabar baik kok Injil penderitaan? Ya enggak lah saudaraku. Saudara harus paham bahwa kalau Tuhan adalah gembala, ada masa engkau berjalan, mungkin engkau tidak melihat itu, tetapi ada waktu di mana engkau sampai dibaringkan di padang yang berumput hijau. Tahu nggak saudaraku?
kata dibaringkan itu saudaraku. Itu terjemahannya adalah engkau dibuat sampai terbaring. Tapi bukan terbaring karena stres saudara. Nah ini terlalu cepat menangkap. Dibuat sampai terbaring gak mampu lagi, gak bisa bangun lagi. Udahlah minta ampun susahnya hidup ini. Nah bukan itu maksudnya. Itu saudaraku sampai terbaring puas. Sampai terbaring puas. Amin. Terbaring puas. Kalau engkau berjalan di dalam kasih karunia dan kemurahan Tuhan saudaraku. Engkau terbaring dengan puas. Domba itu kau terbaring di situ puas saudaraku. Tuhan gembala itu. Jadi kalau orang mau pergi mau menikmati sesuatu saudaraku. Dia terbaring puas itu kasih karunia dia. Karena Tuhan gembalanya dia. Kecuali dia pakai uangmu dan gak bayar. Nah itu saudara boleh diceritakan nanti kepada siapa itu? Ya orang CP apa lagi saudara habis CPCL ya kepada PIC. Kepada orang-orang yang membapai di situ saudaraku. Boleh. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kata membimbing ya saudaraku. Ini dia memberikan rasa aman, tenang. Jadi saudara begitu rest. Dituntun, di-guide. Saudara tahu nggak? Saudara pernah tahu guide saudaraku? Ini bukan guide yang ngaco ya saudaraku. Ini guide lah kalau saudara pernah dengar atau pernah ikut tour. Yang namanya tour guide pasti ramah sama orang-orang yang dia bawa. Benar? Tapi kan karena memang itu kerjaan dia mungkin karena dia berharap lebih dari hal-hal itu urusannya dia. Yang saya maksud guide ini Tuhan kan nggak harapkan tips dari saudara, benar kan? Nah, dia diibaratkan pribadi yang menemani hidupmu begitu rupa saudaraku. Kalau Tuhan jadi guide hidupmu, jadi guide-mu loh saudaraku. Tuhan yang jadi guide. Tenang gak saudara kemana-mana? Tuhan hafal jalan. Nah, Tuhan tahu gak tempat di mana engkau tidak akan kekurangan? Tuhan tahu tidak di mana engkau saudaraku akan berlimpah dengan sukacita dan terhiburkan. Jadikan dia yang utama tadi gembala itu. Dia menggait hidupmu. Makanya penuh dengan istirahat, rest, kelegaan saudaraku. Tidak lagi stres. Saudara, Tuhan dia guide. Dia menuntunmu ke air yang tenang. Jadi terbaring di dalam kepuasan, saudara ada ketenangan di dalam kehidupanmu. Subjek dalam hidupanmu. Dan bukan sampai di situ. Jiwamu yang lelah, jiwamu saudaraku yang terbatasi, jiwamu yang saudaraku merana itu saudaraku kalau ada yang kamu mendengarkan. Dikatakan demikian, disegarkan kembali. Disegarkan. Kata disegarkan itu restore, refresh, dikembalikan saudaraku. Saya suka terjemahan saya ini, dijadikan utuh kembali. Nah kalau engkau lelah, bukan hanya tidak lelah sekarang, jadi utuh saudaraku, kembali saudaraku, penuh kegairahan, semangat, penuh saudaraku. Tidak ada lagi, bukan hanya pikiran itu, tidak ada pikiran yang buruk. Tetapi saudara menjadi orang yang segar, utuh. Saudara bisa melihat ke depan, bisa menatap dan saudara berjalan dengan penuh pengharapan. Wow saudaraku, kalau Tuhan yang utama dalam hidupmu, perkataan orang-orang saudaraku yang coba merendahkan, yang coba membuat engkau hidupmu goyah saudaraku, tidak ada artinya. Karena engkau hidup di dalam kesegaran, hidup di dalam fokus yang utama, hidup di dalam kepercayaan, hidup engkau melihat bagaimana Tuhan saudaraku menghiburkan, memuaskan dan Tuhan mengembalikan hidupmu. Refresh, kembali segar saudaraku. Kalau seperti kembang saudaraku sudah layu sebelum berkuncup saudaraku, berkembang ya saudaraku. Ini saudaraku bertumbuh dan mekar. Luar biasa saudaraku. Amin. Tuhan restore, mengembalikan hidupmu. Disitulah kau bisa melihat perjalanan. Tuhan promosikan, dia memberikan engkau tuntunan yang menyegarkan. Tuntunannya itu memberi kesegaran dan memberi kekuatan baru. Jadi ini Tuhan saudaraku mau mempromosikan hidupmu. Dia memberi kekuatan baru. Dia mau saudaraku segar hidupnya. Dia mau hidupmu itu luar biasa saudaraku. Menjadi orang yang segar hidupnya. Amin saudara. Lihat sekarang kembali ayat yang ketiga.
Ia menuntun aku di jalan yang benar. Leads me in the path of righteousness. Dia kata menuntun sini memang berbeda dengan tadi menuntun ini kata lead sama-sama diterjemahkan memimpin, saudaraku. Tapi itu tidak menjadi penting. Tetapi yang prinsipnya sama, saudaraku. Tuhan di sini menuntunnya bukan sesuai dengan keinginan. Makanya banyak orang tidak mengerti kan? Kenapa Tuhan terjadi seperti ini? Kok jadi susah? Kok tidak seperti yang diajarkan? Sepertinya hidupan saya selama ini bersungguh-sungguh, tetapi kenyataannya saya mengalami masalah persoalan tidak kunjung habis. Tuhan sedang menuntun. Tadi saya mau sampaikan kepada setiap saudara mendengarkan saudaraku. Nanti saudara akan melihat. Juga spesifik. Kata menuntun ini ya, lihat. Domba itu saudaraku, kalau malam nginep, itu bukan di rawa-rawa, bukan di padang yang jelek, cetek dan sebagainya dengan kondisi yang tidak nyaman. Dia diinapkan oleh gembalanya di tempat yang minimal yang paling tinggi lah dari tempat sekitarnya. Yang bagus saudaraku terjagai dengan baik. Dan untuk ke situ domba itu perlu menanjak. Domba bukan binatang yang bisa jalan naik langsung ke atas saudaraku. Beda dengan kambing gunung ya saudara. Ya, ibex itu beda. Ini domba. Nah saudara ini beda dalam konteksnya. Dia dibawalah untuk naik ke atas yang tinggi itu dengan jalan berputar saudaraku. Nah saat berputar itu asik gak saudaraku? Capek. Kapan sampai? Mestinya kan langsung direct. Seandainya dibawa langsung saudaraku, keguling semua. Apalagi kalau bulunya ada pada panjang saudaraku. Keinjak sendiri. Gak bisa. Gembala yang tahu. Domba bisa berpikir. Enggak mestinya ini begitu. Bisa komplain. Domba kalau manusia, kalau domba beneran ya enggak lah saudara. Ini kan diumpamakan. Sekarang mulai paham gak? Apa yang terjadi dalam hidupmu? Bukan Tuhan bawa putar-putar, enggak selesai, bukan. Dikatakan demikian, dia menuntun aku di jalan yang benar. Bukan di jalan yang sesat. Bukan di jalan kecurangan, bukan di jalan saudaraku kecepatan tinggi apalagi. Wah bahaya saudaraku. Tanya langsung, itu terbalik saudaraku. Dituntun, berputar. Tidak suka kan? Tetapi itu jalan yang benar saudaraku. Itu maksudnya. Jalan kebenaran. Nah saudara perlu mengambil ini. Karena dia saudaraku namanya adalah kebenaran. Dia adalah Tuhan yang benar. Jadi dia pasti menuntun di dalam kebenaran. Berdasarkan kebenaran. Makanya banyak anak-anak Tuhan tidak mengerti. Berdoa memaksa Tuhan untuk terjadi kehendak manusia ini saudaraku. Tuhan punya prinsip kebenaran. Terjadi sesuai dengan kebenaran. Kalau engkau menangkap yang utama dari Tuhan. Bahwa dia adalah menuntun hidupmu. Kau akan melihat engkau sampai di tempat di mana engkau bermalam saudaraku. Tempat yang terbaik, dijagai. Dia tahu pasti sampai. Dia akan sampaikan di situ sampai tengah malam jam 12 midnight gitu saudaraku. Karena ada midnight sale. Tidak saudaraku. Dia menuntunmu tepat waktu, tidak akan sampai gelap. Amin saudaraku. Tangkap hati Tuhan dalam hidupmu. Percaya itu. Selama ini saudaraku kalau saudara belum sampai. Tenang, itu artinya matahari masih tinggi. Coba tepuk orang sebelahnya. Ngerti gak sih sebenarnya yang dimaksud gitu? Kalau gak ngerti gak apa-apa nanti tanya sendiri di luar. Ya. Paham maksudnya, saudaraku, yang bersyukurlah bagi yang paham, bagi yang belum paham bersyukur juga saudara, tidak terlalu banyak beban artinya. Dia saudaraku menuntun. Artinya kalau saudara kok gak sampai-sampai, artinya waktunya masih panjang loh saudara. Gitu, teguh, amin, ikuti ya. Itulah yang disampaikan di sini. Daud itu berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai saudaraku, dia gembala, dia menyertai. Engkau dibuatnya berhasil. Masih ingat Yusuf saudaraku, diangkat oleh Potifar karena Tuhan menyertai dia. Kalau Tuhan menyertai saudara-saudaraku, manusia yang kan dipakai mengangkat saudara. Dia nggak mau saudara, tetapi tetap aja mau tulis B jadinya A saudaraku. Saudara mau nggak naik jadi naik saudara.
Bisa terjadi, bisa saja seperti itu. Kalau itu ekstrim, banyak kisah seperti itu saudaraku. Nggak mau kasih jadinya kasih saudaraku. Tetapi yang saya tahu saudaraku, Tuhan saat dia bekerja dalam hidup seseorang. Orang itu saudaraku, ada yang di sekitarnya bisa tertarik, bisa suka sama dia. Tuhan mengerjakan itu. Makanya seperti seorang Yusuf dia disukai saudaraku. Kalau Tuhan menyertai hidupmu, engkau menjadi orang yang senantiasa juga disukai orang lain. Ya, karena engkau ada di dalam kebenaran. Nah, itulah anak yang dikasih, itulah orang yang dikasih saudaraku. Hidupmu selalu, hidup saudara itu selalu aman. Katakan aman dalam tuntunan Bapak. Senantiasa ada kesegaran, ada kekuatan baru. Untuk menggantikan kelelahan itu saudaraku. Kelelahan itu datang dari dunia. Lelah, banyak pikiran saudaraku. Banyak jadian udah konflik misalnya, baru jadian udah konflik, ya kan, lelah. Misalnya yang ada yang baru jadian gitu, lelah gitu. Kalau udah nikah konflik mah biasa saudaraku, ya kan, jangan bilang ikut-ikutan gue juga konflik, saudara. Jangan besarkan konfliknya saudaraku, lihat Tuhan yang sudah mempersatukan, tidak ada yang bisa memisahkan. Masa gara-gara konflik terus berpisahkan, aneh saudaraku, ya. Tapi jangan hidup di dalam konflik, hidup di dalam kebenaran. Itu akan banyak masalah nanti. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Tadi selalu Tuhan dan dia ya. Sekarang saudara yang buat nih. Saudara salah jalan nih. Pahami dulu ayat ini, berubah ini. Konteksnya agak berubah dikit. Tadi Tuhan gembala, dia yang menemani. Sekarang saudara keluar jalur nih. Amin. Sepertinya engkau sudah ditinggalkan hilang sendirian. Itu maksudnya. Lembah kekelaman, valley of the shadow of death. Ya, apa itu? Lembah bayangan kematian. Kira-kira gitu saudaraku. Nah, kata lembah di sini sebenarnya sangat menarik. Kalau saudara lembah kayaknya lembah indah, lembah Yordan begitu. Sebenarnya dia dua sisi gunung. Yang tinggi dan jalannya kecil. Dan jalan ini nggak kunjung selesai, nggak kunjung habis dan terjepit di kiri kanan gitu loh saudara. Saudara tidak ada pilihan lain, harus jalan lewat lembah itu. Saudara nggak bisa mundur, nggak bisa maju, bingung saudaraku. Kiri kanan tidak ada jalan. Dan bagaimana? Dan itu kiri kanan saudaraku sepertinya banyak bahaya. Aku tidak takut bahaya. Tidak takut. Pernah kau mengalami hidupmu sepertinya semua menjepit hidupmu? Mungkin itu karena kesalahanmu, mungkin karena kegagalan atau karena saudaraku hal-hal yang terjadi, kondisi, keadaan bisa menyebabkan itu. Aku tidak takut bahaya. Tidak takut, karena Tuhan ternyata masih ada. Dia beserta, ternyata dia sekalipun engkau nyasar saudaraku, dia tidak meninggalkan. Amin. Dia menjagai, ada tongkat dan gada yang memanggul, membawa engkau bersama-sama. Itulah yang menghiburkan aku, kata Daud. Itulah yang menghiburkan engkau, amin saudaraku. Karena Tuhan dia tidak meninggalkan, walaupun engkau sepertinya sudah ditinggalkan oleh semua orang. Dia masih ada buat hidupmu. Janganlah besar-besarkan itu lagi. Dia masih ada buat hidupmu. Dia ada menyertai hidupmu. Sepertinya perjalananmu tidak ada ujungnya. Dia masih ada. Dia menyertaimu, jangan takut dan tidak akan ada bahaya. Teguh di dalam kebenaran. Disitulah Bapak menyertai untuk mengangkat hidupmu kembali dari setiap apa saudaraku? Kekelaman. Ya saudaraku, kegelapan dari dunia ini menjadikan engkau punya kemenangan. Kemenangan yang daripada Dia. Saudara, sehingga engkau melihat semua bahaya itu saudaraku, ternyata Tuhan ada di situ. Sehingga tidak ada yang membahayakan. Maksudnya tidak ada yang membahayakan, bukan tidak ada yang bisa membahayakan. Tetapi karena engkau bersama dengan Tuhan. Lihat Tuhan masih ada bersamamu. Di situ yang saudara perlu ambil saudaraku. Baru engkau akan melihat kebajikan dan kemurahan. Goodness and mercy akan mengikuti engkau seumur hidupmu dan engkau akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Selalu disertai saudaraku dengan kebaikan dan kemurahan. Kebajikan dan kemurahan. Orang yang percaya saudaraku, makanya tadi saya berkata di awal, tidak dipaksa, tidak dibebani, tidak merasa wah
Sudah ada, sekarang kita harus memberi. Dengar baik-baik, kalau orang berkata dulu dia tidak pernah khotbah persembahan atau persepuluhan, kenapa tiba-tiba dia singgung itu? Dia mau membebani hidupmu, dia punya maksud, saudaraku. Artinya maksudnya adalah hari ini hidupmu diangkat. Kalau engkau tidak punya, engkau tidak akan bisa menaburkan apa-apa. Tapi kalau engkau bisa menabur, karena engkau punya yang disediakan oleh Tuhan, ada benih yang sudah diberikan dan dipercayakan ke dalam hidupmu. Dengar baik-baik. Ya, ini berbeda sekali. Dan saudaraku, ini hal yang sangat berbeda. Kasih dan kemurahan Bapa itulah yang mengangkat saudaraku. Tidak mungkin orang saat susah, orang payah saudaraku, kemudian dimintai saudaraku, disuruh janji lagi. Ya, beri janji. Itu saudaraku, itu kejahatan. Tidak ada yang akan terjadi seperti itu di sini. Amin. Dia mengangkat dan memberikan kemenangan saudaraku dalam setiap keadaan hidupmu. Lembah kekelamankah itu saudaraku? Yang tidak jelas situasi kondisi apapun, dengar baik-baik. Ya, itu tidak akan membuat hidupmu terhilang, putus asa di situ, karena Bapa ada menyertai hidupmu. Dia mau mengangkat hidupmu, dia mau memelihara hidupmu. Amin saudaraku. Ya, lihat bagian ini saudaraku. Ini penting sebelum kita pulang. Karena hari ini kita bukan bicara tentang Daud, tetapi tentang Daud yang kita ambil bagaimana kehidupannya dia. Sampai akhir. Bukan dia menjadi raja yang kita maksudkan. Banyak orang berhenti di situ berpikir seseorang menjadi terkenal. Tapi tentang Daud, Allah menyatakan, aku mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dengar baik-baik. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 yang B. Tentang Daud, anak Isai itu, kata Tuhan, aku sudah menemukan dia. Aku menemukan dia. Apa yang kutemukan? Dia adalah orang yang berkenan di hatiku. Tentang hidupmu, Tuhan menemukan satu hari bahwa engkau adalah orang yang berkenan di hatinya dia. Dan melakukan kehendaknya. Bukan saudaraku hanya menerima keuntungan. Promoted, saudaraku, by His goodness, mercy, His love. Saudaraku, benar, amin. Tetapi I have found David. Apa itu saudaraku? Found di sini. Eurisko di dalam bahasa Yunani saudaraku dikatakan, aku mendapati Daud, mengenal dia. Aku mengenal, aku menemukan dia. Di dalam terjemahan yang lain saudaraku saya menemukan, selalu melalui banyak kejadian, situasi, kondisi, berbagai keadaan. Daud itu sampai dia kutemukan. Dia adalah orang yang jalannya seperti yang kuinginkan. Itu saudara. Banyak yang terjadi dalam hidupmu benar. Banyak hal. Yang sudah tinggalkan, lepaskan. Sekarang berjalanlah. Biar Tuhan berkata, aku menemukan. Seperti itulah kehendakku dalam hidupmu, anakku. Itu yang aku melihat kata Tuhan. Nah, sekarang kita lihat lebih spesifik ayat ini kembali. Ya, berikutnya. Yang melakukan segala kehendakku. Ternyata saudaraku menemukan Daud berkenan ada hubungannya dengan apa? Melakukan segala kehendak Tuhan. Yang Tuhan taruhkan dalam hidupnya. Dia berjalan di situ. Dia selesaikan. Itu saudaraku. Diangkat. Promoted by His love and mercy. Itu saudaraku ternyata Tuhan mau hidupmu bisa menggenapi kehendaknya dia. Benar di dalam perjalanannya engkau kan tadi penuh. Fulfill itu saudaraku dalam bahasa Inggris ada dua kata. Full dan fill saudaraku. Full itu penuh, kenyang. I am full, kenyang. Tapi bagaimana kau bisa full? Di fill dulu saudaraku. Diisi, benar ya. Jadi kenyang dan penuh. Diisi penuh, menggenapi. Dibaringkan di padang yang berumput hijau. Tadi saudaraku digait. Kemudian saudaraku dituntun tadi digait. Disegarkan jiwanya, di-restore. Dikembalikan menjadi utuh. Untuk apa? Ternyata perjalanan Daud itu menggenapi kehendak Tuhan.
saudara-saudaraku yang kekasih, hidupmu untuk menggenapi kehendak Tuhan. Tuhan di dalam perjalanannya mau membaringkan kau, memberi yang terbaik. Pimpinan tuntunannya selalu memberikan yang terbaik buat hidupmu. Ada maksud Tuhan. Inilah kabar baik saudaraku. Inilah saudaraku yang engkau nanti-nantikan. Inilah Injil kerajaan. Inilah yang kau perlu dengar. Bahwa saudaraku, Tuhan memilih Daud seperti dikatakan Mazmur 78. Masih ingat ayat 70, 71, 72. Dia berkata apa? Dari kandang-kandang domba. Dari tempat domba menyusui. Daud itu dipilih saudaraku. Untuk menggembalakan Israel, umatnya Tuhan. Dengan keahlian. Nah, kata kecakapan itu keahlian. Keahlian itu saudaraku bukan dia ahli melakukan sesuatu. Dia ahli meresponinya dengan benar. Dia ahli mengikuti tuntunan Tuhan. Dia ahli berjalan di dalam path of righteousness. Jalan kebenaran. Dia ahli di situ saudaraku. Menangkapkah, mengertikah saudaraku? Ahlikah engkau mengikuti kebenaran? Ahli itu artinya saudaraku, engkau sanggup, engkau bisa. Engkau mampu, engkau berjalan di situ. Itu luar biasa saudaraku. Makanya apa yang tidak terpandang di dunia ini, kalau menganggap engkau tidak terpandang. Kalau dunia ini menganggap engkau orang yang tidak penting saudaraku. Dengar baik-baik. Hina bahkan bagi dunia, terhina bahkan hidupmu saudaraku. Dipilih Allah. Tuhan pilih. Bahkan saudaraku, kalau hidupmu tidak berarti, sekali lagi saudaraku, kandang-kandang domba, tempat domba menyusui. Engkau tidak punya nama, orang nggak tahu namamu. 17 kali dia kenalan, siapa lagi namamu? Kemarin kok lupa lagi loh. Nah, saya juga pernah kan bisa lupa sama saudara yang banyak itu saudaraku. Tapi saya bukan begitu 17 kali. Ya. Tetapi seandainya itu pun saya saudaraku, Tuhan melihat engkau penting. Dengar baik-baik. Tuhan tahu namamu, dia nggak tanya sampai seperti itu. Kenapa saudaraku? Dia pilih saudaraku untuk meniadakan apa yang berharga bagi dunia ini. Meniadakan apa yang berarti, apa yang berpengaruh dari dunia ini. Itulah saudaraku. Itu saudaraku Injil. Itu saudaraku maksud Tuhan memanggil hidupmu. Dan dia sertai engkau. Tetapi tidak tentu dengan tiba-tiba, tetapi ahli saudaraku mengerjakan itu dengan kasih karunia-Nya Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan mau membawa hidupmu naik. Ya, kasih dan kemurahan Bapa saja ya saudaraku yang mengangkat hidup saya, hidupmu tentunya juga. Dan itu akan memampukan engkau untuk meneruskan kabar apa? Sukacita. Dan pengenalan akan Bapa kepada bangsa-bangsa.